Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat karunia-Nya dapat duduk bersama mempelajari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana pada pertemuan yang lalu qaddarallah, ya, lampu saat itu padam dan hujan juga lebat, ya. Namun kita tetap melanjutkan pertemuan kita di tengah kegelapan, ya. Dan derasnya hujan. Saat itu kita membahas tentang haddul qadhaf dan juga pembahasan tentang al-li'an. Namun kita belum membaca kitab Al-Wajiz ini, ya, kita belum membacakan dalil-dalilnya secara keseluruhan. Namun sebenarnya pembahasan tersebut telah selesai, ya, kita bahas. Tidak masalah kita kembali untuk mempelajari tentang al-qadhaf dan haddul li'an atau al-li'an, ya, haddul qadhaf dan al-li'an. Bagi yang sudah mempelajarinya, maka ini sebagai murajaah, ya, mengulang kembali apa yang telah dipelajari, karena ilmu itu memang harus terus dimurajaah, harus terus diulang dan diulang. Nah, adapun yang belum mengetahui, mudah-mudahan bisa di kesempatan ini memahaminya dengan baik. Pembahasan kita adalah tentang haddul qadhaf, ya, hukuman yang berkenaan dengan al-qadhaf. Apakah yang dimaksud dengan al-qadhaf? Al-qadhaf adalah ar-ramyu biz-zina, yakni melemparkan tuduhan zina dengan mengatakan wahai pezina, atau menggunakan kata yang lain dan dipahami maknanya adalah orang tersebut adalah orang yang melakukan zina. Jadi apakah itu dengan mengatakan kata zina atau dengan kata yang lain yang dipahami bahwa orang yang dilempar tuduhan tersebut dia dituduh melakukan zina atau dikatakan telah melakukan pelanggaran, yakni telah berbuat zina. Dan menuduh orang lain berzina, ya, wa huwa minal kabair al-muharramah, termasuk dosa besar yang diharamkan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 23, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita mukminah yang baik-baik, yang mereka itu adalah al-ghafilat, yang tidak terpikir oleh mereka, tidak terdetik di hati mereka untuk berbuat zina, namun mereka dituduh berbuat zina, maka ancamannya adalah lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum 'adzabun 'adzim, dan mereka akan mendapatkan adab yang besar. Jadi menuduh orang lain, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dituduh sebagai pezina, ini adalah dosa besar. Sanksinya adalah dia akan dilaknat
oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dan dia akan mendapatkan azab yang besar. Dan dari hadis yang menjelaskan tentang keharaman menuduh wanita mukminah yang baik-baik, yang terhormat, ya, dituduh sebagai wanita pezina, ini adalah dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara al-mubiqat, yakni al-muhlikat, yang membinasakan. Qalu, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, apakah 7 perkara yang membinasakan tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab satu persatu. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wasihir, sihir. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak, ya, kecuali dengan apa yang memang disyariatkan. Kemudian yang berikutnya apa? Yang keempat adalah wa aklir riba, makan harta riba. Yang kelima, wa akli malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam adalah wa tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh adalah wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ini yang ketujuh. Menuduh wanita mukminah baik-baik sebagai wanita pezina. Ini termasuk salah satu di antara 7 perkara yang membinasakan. Ini dosa besar. Maka kemudian penulis mengatakan, wa man qadhafa musliman, siapa yang menuduh seorang muslim yang baik-baik sebagai pezina dan dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka hadnya, hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Ya, didera dengan hukuman cambuk berapa kali? 80 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat keempat, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang melemparkan tuduhan, ya, zina kepada wanita-wanita yang terhormat, yang terjaga kehormatannya, wanita-wanita yang baik, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 saksi, ya, fajliduhum 80 jaldah, maka berilah dera hukuman kepada mereka 80 kali cambuk. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ancaman yang berat, ya. Ancaman yang berat menuduh wanita muslimah mukminah yang baik-baik sebagai wanita pezina. Ini dosa besar. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, 4 orang saksi, maka yang menuduh ini atasnya apa? Hukuman cambuk 80 kali. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah kalau yang menuduh wanita tersebut adalah suaminya. Kalau yang menuduh wanita tersebut berzina adalah suaminya sendiri yang mengatakan bahwa istrinya telah berzina, maka dia harus mendatangkan bukti. Dia harus mendatangkan bukti. 4 orang saksi. Jika dia sendiri yang menyaksikan, maka dia harus mendatangkan 3 orang saksi lainnya. 3 orang saksi yang adil, yang saleh, yang baik.
Tapi kalau ternyata suaminya tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka apa hukumannya? Sang suami dicambuk berapa kali? 80 kali. Kan itu hukumannya tadi. 80 kali. Namun suaminya yakin ya bahwa istrinya memang telah melakukan zina. Bisa saja itu terjadi di rumahnya ketika sang suami keluar dan kemudian pulang mendapati ternyata ada laki-laki asing bersama istrinya di kamar berduaan. Dan dengan mata kepalanya dia menyaksikan perbuatan yang keji tersebut. Nah, apakah dia harus keluar memanggil 3 orang saksi untuk menyaksikan hal tersebut? Rasanya nggak mungkin, mustahil. Kenapa mustahil? Karena kalau dia keluar, selesai, 3 orang datang, selesai. Apa yang mereka saksikan? Tidak menyaksikan apa-apa, ya kan? Udah selesai, udah bubar. Dan yang kedua, itu rasanya mustahil terjadi karena suami pun juga tidak akan mungkin memanggil orang lain untuk melihat aurat istrinya. Iya atau tidak? Dan kemungkinan besar yang terjadi adalah apa respon suami ketika melihat istrinya? Na'udzubillah min dzalik. Melihat istrinya melakukan perbuatan yang keji tersebut bersama dengan laki-laki lain. Kira-kira apa responnya? Hah? Gimana Pak? Kalap. Langsung di tempat. Nah. Artinya dia sendiri yang menyaksikan istrinya berbuat zina. Kemudian dia ingin menceraikan istrinya. Dia katakan bahwa istri saya berzina. Nah, ini mengatakan istri berzina. Konsekuensinya apa? Dia harus mendatangkan saksi bahwa istrinya telah berbuat zina. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi yang lainnya dan istrinya mengakui perbuatan tersebut, selesai. Berarti hadduz zina ditegakkan dengan sebab pengakuan istri. Karena hukuman zina itu salah satu dari 3. Apakah itu dengan persaksian 4 orang ataukah dengan bukti yang jelas nyata atau dari pengakuan pelaku bahwa dia telah berbuat zina. Dan di zaman Nabi SAW yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pengakuan. Hadduz zina itu ditegakkan karena pengakuan. Tidak terjadi yang dihukum. Karena zina disebabkan karena persaksian. Itu tidak terjadi. Berarti ketat. Tidak mudah dalam menjatuhkan hukuman zina. Nah, kembali kepada suami tadi. Dia ingin menceraikan istrinya, dia katakan soal istrinya berbuat zina. Suami istrinya mengingkarinya. Ah, gimana? Istrinya mengatakan, tidak, saya tidak berbuat zina. Kalau istrinya tidak mengakui perbuatannya tadi, dan suaminya juga tidak punya bukti, juga tidak ada saksi, apakah sang suami dicambuk 80 kali? Iya atau tidak? Iya. Kasihan sang suami. Sudahlah istrinya serong kanan, serong kiri. Gitu kan? Dicambuk lagi. Malang benar nasib sang suami. Gimana caranya? Suami
Bersumpah. Ahsan, barakallahu fiik. Suami bersumpah. Bagaimana cara bersumpahnya? Sumpah 4 kali. Seperti apa? Apa yang dia katakan? Dia bersumpah. Taib, 6. Barakallahu fiik. Dalilnya? Dalilnya mana? Apa dalilnya, Pak? Surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. Coba bisa dilihat. Surat An-Nur ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Ini menjadi landasan pembahasan kita terkait dengan li'an. yakni suami mengatakan istrinya berzina, maka dia harus mendatangkan bukti, mendatangkan saksi. Tapi kalau dia tidak punya bukti, tidak bisa mendatangkan saksi, maka yang bisa dia lakukan adalah melakukan li'an. Apakah yang dimaksud dengan li'an? Inilah pembahasan kita berikutnya. Surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. Walladzina yarmuna azwajahum. Para suami yang mengatakan bahwa istri mereka telah berzina. Walam yakun lahum syuhada. Namun mereka tidak memiliki saksi. Ya, suami tidak bisa mendatangkan para saksi. Illa anfusuhum. Melainkan hanya dirinya sendiri. Hanya dia seorang. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka caranya adalah dia bersumpah 4 kali bahwasanya dia jujur. Apa yang dia katakan tersebut benar adanya bahwa istrinya telah berzina. Jadi dia katakan, wallahi istri saya telah berzina. Dan benar apa yang saya katakan. Pertama. Yang kedua, wallahi istri saya telah berzina. Dan benar apa yang saya katakan. Atau perkataan yang semisal. Kemudian wallahi, kemudian wallahi. Mengatakan bahwa istrinya telah berzina. Dan benar apa yang dia katakan. Dia termasuk orang yang benar. Jujur apa yang dia katakan. Wal khamisah, dan yang kelima, anna la'natullahi alaihi, bahwasanya dia siap untuk dilaknat oleh Allah in kana minal kadhibin, kalau dia berdusta. Jadi yang kelimanya dia katakan, wallahi demi Allah saya akan dilaknat oleh Allah kalau saya berdusta. Jadi berapa kali sumpahnya? 5 kali. 4 kali yang menyatakan wallahi dia bersaksi dengan nama Allah, ya, bahwasanya istrinya berzina dan yang dikatakan itu adalah benar, dia jujur. Dan yang kelima, ini yang berat. Dia bersumpah Allah akan melaknatnya kalau dia berdusta. Nah, ini suami sudah bersumpah. Berarti dengan demikian suami terbebas dari haddul qadhaf. Dia tidak dicambuk 80 kali. Walaupun dia tidak bisa mendatangkan saksi, dia tidak punya bukti. Jadi dia telah terbebas dari hukuman apa tadi? Menuduh zina. Nah, bagaimana dengan istrinya? Berarti kalau dengan demikian, istrinya apa hukumannya? Ya kan hukuman zina apa? Kalau belum menikah, yang berzina itu belum menikah sebelum berzina,
berarti hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kalau yang berzina itu sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Maka hukuman istrinya apa? Dirajam sampai mati. Itu kalau dia mengakuinya. Kalau dia tidak mengakuinya, maka dia juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh suaminya. Bersumpah 4 kali bahwasanya suaminya berbohong, dan sumpah yang kelima kali dia siap untuk menerima murka Allah kalau ternyata suaminya yang benar. Ya, silakan lihat di Al-Quran, di mushafnya bisa dilihat. Wa yadra'u 'anha al-'adzab an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Dia terbebas dari hukuman zina, yakni dengan dia bersumpah 4 kali mempersaksikannya kepada Allah bahwasanya suaminya termasuk yang berdusta. Wal khamisata, dan yang kelima kalinya ya, dia bersumpah anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Allah akan memurkainya kalau ternyata jika suaminya yang benar atau jujur. Ini namanya saling melaknat. Ini namanya saling melaknat. Ini namanya li'an. Yang suami melaknat, yang istri juga melaknat. Maka kalau istri sudah melakukan hal tersebut, apa yang terjadi kemudian? Pisah. Harus berpisah. Itu konsekuensinya. Berpisah sampai kapan? Selama-lamanya. Haram hukumnya mereka bersatu selama-lamanya. Haram mu'abbad. Haram selama-lamanya. Baik, kita baca dalil yang berikutnya dari Ibnu Abbas bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa istrinya telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Hilal bin Umayyah dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya istrinya telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-bayyinata aw haddun fi zahrik. Hendaklah engkau mendatangkan bukti atau akan ditimpakan kepada punggungmu haddul qadhaf. Hukuman menuduh zina. Maka kata Hilal bin Umayyah, "Ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna 'ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah." Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami di atas istrinya ada seorang laki-laki, haruskah dituntut untuk mendatangkan bukti? Kalau seorang suami melihat ada laki-laki lain di atas istrinya, apakah masih perlu juga didatangkan bukti? Maka kemudian Nabi mengatakan kembali, al-bainata wa illa haddun fi zahrik. Datangkan bukti, jika tidak maka engkau akan didera hukuman tuduhan zina di punggungmu. Artinya dia akan dicambuk. Maka Hilal mengatakan, walladzi ba'asaka bil haqq inni lasadiq. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku jujur. Falayunzilannallahu ma yubri'u zahri minal hadd. Semoga Allah menurunkan ayat Al-Quran yang membebaskan punggungku dari haddul qadhaf. Ini hukuman menuduh zina.
Maka kemudian turunlah Jibril, ya, menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Maka dibacakanlah surah An-Nur, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Seterusnya sampai ayat yang ke-9. In kana minas shadiqin. Itu akhir ayat yang ke-9. Maka kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak dari tempatnya lalu mengutus Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Kemudian Hilal datang dan dia bersaksi di hadapan Rasulullah SAW, yakni dia bersumpah. Karena tadi kan telah turun ayat terkait dengan li'an, ayat li'an. Turun ayat-ayat li'an. Surat An-Nur ayat 6 sampai 9 tadi. Maka berarti cara dia membebaskan dirinya dari hukuman menuduh zina tadi adalah dengan bersumpah 5 kali. Maka setelah Hilal bin Umayyah bersumpah, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ya'lamu anna ahadakum kadhib. Sungguhnya Allah tahu salah seorang di antara kalian dusta. Fahal minkum taib? Adakah salah seorang di antara kalian yang bertobat? Pasti salah seorang yang dusta. Karena yang satu sudah bersumpah. Dia melihat istrinya berzina. Berarti istrinya harus mengakui dia berzina. Kalau dia tidak mengakui berzina, artinya ada salah seorang di antara mereka yang berdusta. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, hendaklah dia bertobat. Summa qamat, lalu istrinya tadi, istri Hilal bin Umayyah berdiri. Fa syahidat, ternyata dia juga bersaksi, bersumpah. Ya, dia bersumpah 4 kali demi Allah bahwasanya suaminya tersebut telah berdusta. Tidak benar tuduhan tersebut. Dia sudah bersumpah demi Allah 4 kali. Nah, sekarang yang kelima, ini yang berat. Ketika dia akan bersumpah untuk yang kelima, maka orang-orang di saat itu menahan wanita tersebut. Jangan sampai terucap laknat atas dirinya. Ini berat. Kalau dia tidak jujur, karena orang-orang yakin dia berzina. Makanya mereka menahan. Jangan sampai dia lanjutkan yang kelima. Jangan sampai dia bersumpah. Karena kalau dia bersumpah berarti akan turun azab Allah kepada dirinya. Allah akan memurkainya. Ya, jadi mereka yakin bahwasanya dia pasti akan jatuhi hukuman. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan dia berhenti, ragu. Belum melanjutkan yang kelima, tertahan. Ragu apakah melanjutkan yang kelima ataukah tidak. Dan kami mengira dia tidak akan mengatakan yang kelima, tidak akan bersumpah yang kelima. Kemudian dia mengatakan, la afdahu qaumi sa'iral yaum. Aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari. Maksudnya adalah seumur hidup aku tidak akan mempermalukan kaumku. Famadat, kemudian dia lanjutkan, dia bersumpah untuk yang sumpah ke yang kelimanya. Berarti masing-masing sudah bersumpah. Hilal bin Umayyah telah bersumpah, istrinya juga telah bersumpah bahwa dia tidak berzina. Maka istrinya pergi. Ya sudah, berarti tidak ada yang dijatuhi hukuman. Hilal bin Umayyah tidak dijatuhi hukuman karena mengatakan istrinya zina tidak bisa mendatangkan bukti. Ya. Dan istrinya juga tidak dijatuhi hukuman rajam karena dia telah bersumpah bahwa apa yang dituduhkan kepadanya itu tidak benar. Setelah istri
Hilal bin Umayyah pergi, maka Nabi SAW mengatakan, absiruha, lihat dia. Lihatlah istri Hilal bin Umayyah. Kalau nanti dia melahirkan seorang anak yang kelopak matanya hitam dan kedua pinggulnya besar dan kedua betisnya besar, maka berarti anak tersebut ia benar anaknya Syarik bin Sahma. Berarti istrinya Hilal bin Umayyah telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Ternyata ketika istrinya Hilal bin Umayyah melahirkan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ciri-ciri anaknya tersebut persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Berarti itu menunjukkan apa? Istrinya Hilal bin Umayyah telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Nah, apakah kemudian istrinya Hilal ini dijatuhi hukuman rajam? Apa kata Rasulullah SAW? Laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'an. Kalaulah bukan karena ketetapan dari Al-Quran, niscaya antara diriku dan dirinya ada urusan. Apa itu? Harusnya wanita itu dirajam. Namun karena ada ayat Allah tentang li'an tadi, ada ayat Allah tentang apa? Tentang li'an. Maka dia tidak bisa dijatuhi hukuman zina. Bisa dipahami? Baik. Kemudian berikutnya, hukum-hukum yang terkait dengan li'an. Ya. Dengan adanya saling melanat tersebut, maka hukum yang diakibatkan oleh li'an ini, yang pertama, at-tafriqu bainahuma. Keduanya suami istri harus dipisahkan. Hadis dari Ibnu Umar, dia berkata, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulin wa imra'atin min al-ansar, farraqa bainahuma. Ada suami istri di hadapan Rasulullah SAW, mereka bersumpah, mereka saling melaknat, melakukan li'an. Suami istri dari Ansar, karena mereka telah saling melaknat, melakukan li'an, maka kemudian Rasulullah memisahkan mereka berdua. Artinya status pernikahan mereka apa? Putus. Mereka berdua cerai. Jadi konsekuensi dari li'an apa? Cerai. Ya. Itu kelazimannya. Kalau suami istri sudah melakukan li'an, maka konsekuensinya apa? Cerai. Yang kedua, at-tahrimul mu'abbad. Haram bagi mereka berdua rujuk selama-lamanya. Artinya tidak bisa kembali lagi. Ya, walaupun nanti istrinya menikah dengan laki-laki yang lain, cerai dari laki-laki yang lain, apakah boleh kembali kepada suaminya yang pertama? Tidak. Haram selama-lamanya. Dikarenakan perkataan dari Sahal bin Sa'ad, marati sunnah fil mutala'inain ayyufarraqa bainahuma thumma lam yastami'ani abada. Yakni sunnah, ketetapan hukum yang berlaku terkait dengan suami istri yang saling melaknat adalah mereka berdua harus dipisah, kemudian tidak boleh berkumpul selama-lamanya. Ini konsekuensi yang kedua, mereka cerai, berpisah selama-lamanya. Yang ketiga, mahar itu tetap menjadi milik istri. Suami tidak boleh minta kembali mahar. Hadis Ayyub dari Sa'id Ibn Jubair, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Umar, ada seorang yang menuduh istrinya berzina. Maka Ibnu Umar berkata, Nabi SAW memisahkan antara suami istri dari Bani Al-Ajlan. Jadi suami istri dari Bani Al-Ajlan dipisahkan oleh Rasulullah SAW setelah mereka melakukan
li'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu ya'lamu anna ahadakum lakadzib. Sungguh Allah SWT mengetahui salah seorang di antara kalian sungguh dia telah berdusta. Apakah di antara kalian ada yang bertobat? Maka keduanya enggan untuk bertobat. Ya. Artinya kedua-duanya tetap bersekukuh dengan sumpah mereka. Kemudian kembali Rasulullah mengatakan bahwa Allah Maha tahu bahwasanya ada di antara kalian berdua yang berdusta. Adakah di antara kalian yang bertobat? Kedua-duanya juga tidak mau. Ya, suami istri ini tetap bersekukuh dengan sumpah mereka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memisahkan mereka berdua. Lalu Ayub berkata kepadaku Amr bin Dinar, sesungguhnya dalam hadis ini ada sesuatu yang aku melihat engkau belum menyampaikannya. Jadi Amr bin Dinar ingin melengkapi hadisnya. Ingin melengkapi hadis yang disampaikan oleh Ayub. Ada sesuatu yang belum engkau sampaikan. Qala ar-rajul, sang suami berkata, mali, bagaimana dengan hartaku? Ya, ini terkait dengan mahar. Dia bertanya bagaimana dengan mahar, karena Rasulullah telah memisahkan mereka berdua. Maka sang suami mengatakan, mali, bagaimana dengan hartaku? Maksudnya mahar yang telah kau berikan. Maka dikatakan, la malalaka, tidak ada harta untukmu. In kunta shadiqan faqad dakhalta biha, kalau engkau benar, apa yang kau tuduhkan tersebut benar, engkau telah menggaulinya. Bagaimana mungkin engkau kemudian meminta kembali mahar? Wa in kunta kadziban, namun jika engkau yang berdusta, fahuwa ab'adu minka, maka dengan demikian mahar tersebut justru tambah menjauh darimu. Ini menunjukkan bahwa apa? Walaupun mereka berpisah tadi, mahar tetap menjadi milik istri, tidak boleh diminta kembali. Yang keempat, iltihaqul walad bil la'inah. Anak itu dinasabkan, anak yang lahir setelah li'an tadi, ya. Setelah mereka saling mela'anat tadi, kemudian lahir anak, maka anak itu dinasabkan kepada siapa? Dinasabkan kepada ibunya. Hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW la'ana baina rajulin wa imra'atihi. Ada suami istri yang saling melaknat di hadapan Rasulullah SAW. Fantafa min waladiha. Maka Nabi SAW meniadakan hubungan nasab. Fafarraqa bainahuma, memisahkan suami istri tersebut. Wa alhaqal walada bil mar'ah, kemudian menisbatkan nasab anak tersebut kepada istri. Berarti hukumnya apa di sini? Anak yang lahir setelah li'an tidak dinasabkan kepada suami, tapi dinasabkan kepada ibunya. Ya, tidak dinasbatkan kepada suami, tapi dinisbatkan kepada istri. Ya. Anak yang lahir dinasabkan kepada sang ibu. Yang kelima, adanya ketetapan saling mewarisi antara anak yang lahir setelah li'an tadi dengan ibunya. Artinya, kalau sang ibu meninggal, maka boleh hartanya diwarisi oleh anaknya. Kalau anaknya yang meninggal, berarti harta tersebut boleh diwarisi oleh ibunya. Bagaimana dengan suami? Kan sudah cerai, sudah pisah. Berarti tidak ada lagi hubungan nasab, juga tidak ada lagi hubungan saling mewarisi. Bisa dipahami? Ya, berkata Sahal bin Sa'ad, fa kanati sunnah ba'dahuma ay yufarraqa bainal mutala'inain. Ketetapan hukum, ya, ketetapan sunnah yang menjadi hukum adalah setelah suami istri itu dipisah disebabkan karena mereka telah melakukan li'an, ketika sang istri itu hamil kemudian melahirkan anaknya,
maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Demikian juga terkait dengan harta warisan. Boleh ibu dan anak saling mewarisi. Ini yang terdapat dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Ajiz. Ya, selesai. Kalau kita mau menambah, boleh nambah. Yang keenam adalah gugurnya had qadhaf. Dengan adanya li'an ini berarti gugurnya had qadhaf. Dan yang ketujuh juga gugurnya hadduz zina. Gugurnya hadduz zina. Karena suami menuduh istrinya, mengatakan istrinya berzina. Dengan dia melakukan li'an tadi, maka dia terbebas dari haddul qadhaf, hukuman menuduh zina. Dan istrinya juga, dengan dia melakukan li'an tadi, dia terbebas dari hukuman apa? Hukuman zina. Terlepas apakah istrinya tersebut betul berzina ataukah tidak? Ataukah termasuk suami juga tadi, apakah dia betul tuduhannya tersebut betul ataukah tidak? Yang jelas setelah mereka saling melaknat, melakukan li'an, maka suami yang menuduh istrinya berzina tadi, dia terbebas dari hukuman qadhaf karena tidak bisa mendatangkan saksi. Dan istri juga terbebas dari tuduhan zina, hukuman rajam dengan sebab li'an tadi. Walaupun terbukti kemudian seperti istrinya siapa? Hilal bin Umayyah. Allah taala a'lam. Tapi khatibillah rahimakumullah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan kita ini, atau menjawab pertanyaan yang kemarin belum menjawab. Apa pertanyaan kemarin? Hadis ya. Iya, pertanyaan tentang hadis. Saya sudah berusaha mencari hadis yang ditanyakan terkait dengan ada yang berzina, maka ini dampaknya berimbas pada 40 rumah sekitarnya. Kan begitu ya? 40 rumah di depannya, belakangnya, kiri, kanannya. 40 rumah. Dan saya tidak menemukan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, kalau seandainya ada yang mendapatkan lafaz atau lafal bagaimana bunyi hadis tersebut, lafal Arabnya, insya Allah bisa kita carikan. Tapi sudah saya cari tidak ditemukan ya berkenaan dengan ancaman 40 rumah di sekitar rumah dari orang yang berbuat zina. Namun yang perlu kita pahami bahwa yang perlu kita khawatiri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa idza ra'a zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi." Kalau masyarakat melihat ada orang yang berbuat kezaliman kemudian tidak berusaha untuk menghentikannya, artinya apa? Nahi mungkar. Masyarakat tahu ada kemungkaran namun tidak berusaha untuk menghentikannya atau mengingkari kemungkaran tersebut. Ausyaka ay ya'ummahumullahu biiqab. Dikhawatirkan ya, Allah akan menimpakan azabnya kepada semua penduduk tanpa kecuali. Akhirnya semua masyarakat akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak adanya pengingkaran. Setidaknya kalau kita mampu berusaha dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, kita lakukan. Jika tidak, lakukanlah dengan nasihat. Jika tidak mampu juga, ya, kita ingkari dengan hati kita bahwa itu adalah kemungkaran. Kita tidak meridhoinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka mendapatkan hidayah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak kita lakukan, khawatir bukan hanya 40 rumah sekitarnya.
Berapa banyak di negeri tersebut rumah-rumah, bisa jadi semuanya akan kena dampak dari maksiat tersebut kalau tidak ada pengingkaran terhadap maksiat. Jelas, Naib? 6. Pertanyaan yang kedua. Yang bertanya tidak nampak. Pemerkosa. Apa hukuman pemerkosa? Kalau hukuman zina jelas. Kalau pemerkosa hukumannya apa? Hah? Kebiri. Dari mana datangnya, Pak? Dikebiri, Pak, ya. Pemerkosa hukumannya sama dengan pelaku zina. Kalau pelaku tersebut, pemerkosa tersebut adalah seorang yang belum pernah menikah sama sekali sebelumnya, maka hukumannya adalah apa? Didera 100 kali ya, cambuk dan diasingkan setahun. Tapi kalau pemerkosa tersebut statusnya telah menikah, berarti hukumannya apa? Hukumannya rajam sampai mati. Jadi pemerkosa itu hukumnya sama dengan pelaku zina. Namun kalau dia melakukan pemerkosa dilakukan perbuatan tersebut disertai dengan senjata mengancam nyawa, maka hukumannya berbeda. Kalau dia memperkosa disertai dengan ancaman senjata, dengan pisau, tentu perempuannya terancam nyawanya, takut. Maka hukumannya sama dengan perampok. Apa hukuman perampok? Apa hukuman perampok? Buka surat Al-Maidah ayat 33. Al-Maidah 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di permukaan bumi, ayyuqattalu, mereka dibunuh, atau yusallabu, disalib, atau tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, dipotong tangan kakinya dengan cara silang. Kalau tangan kanannya dipotong, berarti kakinya kaki kiri. Au yunfau minal ard, atau diusir, diasingkan dari negerinya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Itulah bentuk kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Berarti ada 4 pilihan. Pengadilan bisa memutuskan dengan salah satu hukuman ini. Yang pertama, dibunuh, atau disalib, atau dipotong dengan cara bersilang. Tangan kanan, jadi kaki kiri. Atau tangan kiri yang dipotong, berarti kaki kanan yang dipotong. Atau diasingkan.
pengadilan menetapkan mana yang sesuai hukumannya untuk pelaku dan lebih bisa memberikan efek jera terhadap masyarakat, sehingga terciptalah keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat. Tidak lagi ada kekhawatiran adanya pemerkosa. Kira-kira apa hukuman efek jera? Salah satu dari 4. Ini pemerkosa ketika melakukan aksi tersebut dengan menggunakan apa? Senjata. Tapi kalau tidak dengan menggunakan senjata, berarti hukumannya apa? Hukuman zina. Allah Ta'ala alam. Jelas? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus. Baik. Barakallahu fiik. Kita tidak bisa memastikan apakah mereka berzina ataukah tidak. Tapi yang jelas Allah telah berfirman, la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Jadi segala sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan zina itu harus dijauhi. Maka kalau kita melihat ada 2 orang sepasang, laki-laki perempuan sejoli, ya, melakukan hal-hal yang itu akan bisa menjerumuskan mereka kepada zina, tentu kita beri nasihat. Itu ya. Ya, mereka berdua-duaan, ya. Ya bisalah kita bisa melihat itu kan, ya. Artinya mereka bukan suami istri, tidak ada hubungan mahram. Dari gelagat mereka bisa kita melihat bahwa ini besar kemungkinan akan ada kemungkinan mereka akan terjerumus kepada perbuatan zina. Maka tugas kita adalah mengingatkan, menasihati. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak sedang melakukan zina, tapi sedang mendekati zina. Maka kita nasihati. Jelas? Baik. Selagi kita bisa menasihatinya, maka cukup kita beri nasihat. Namun kalau kita melihat akan ada sesuatu yang terjadi yang lebih besar dan kita tidak bisa mencegahnya, maka kita menyampaikan kepada yang punya kekuasaan, wewenang, kemampuan untuk mencegahnya. Jadi kita menyampaikan kepada orang yang memiliki kuasa, kemampuan untuk mencegahnya. Bukan hanya kita kasih tahu kepada orang lain, kemudian hanya sekedar tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mencegahnya. Kalau Pak RT mungkin bisa mencegahnya ke Pak RT. Kalau memang harus kalau Pak RT-nya kemungkinan besar dia hanya sekedar memberi nasihat begitu saja, kemungkinan besar juga tidak bisa mencegahnya. Berarti siapa yang lebih bisa mencegahnya? Ke keluarganya mungkin, sampaikan kepada keluarganya. Jadi kita lihat kepada siapa yang kemungkinan besar mampu untuk melakukan pencegahan tersebut. Artinya memang yakin kita dengan maslahatnya. Dugaan kuat kita itu bisa mendatangkan maslahat. Apa itu? Mencegah kemungkaran. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan begitu saja, setelah itu kita menyampaikan kepada orang yang tidak punya kuasa, kemampuan. Jelas ya? Nah. Jadi ini diperbolehkan, termasuk kan ini kan pembahasan tentang ghibah juga sebenarnya nih. Pembahasan tentang ghibah. Ghibah yang diperbolehkan
ketika kita mengadu hal tersebut, melaporkan kepada pihak yang memang berwenang, pihak yang berkuasa untuk melakukan pengingkaran tersebut. Tapi hanya sekedar cerita begitu saja, kemudian tidak ada memberikan dampak apapun, ya jangan kita sampaikan, tidak perlu itu. Jelas? Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Tidak ada? Tapi insyaallah ta'ala pembahasan kita selanjutnya adalah tentang hukuman bagi pencuri, dan pembahasan berikutnya setelah pembahasan tentang hukuman mencuri adalah hukuman bagi pemabuk. Nah, ini insyaallah ta'ala akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita semuanya, ya, keturunan kita dari segala keburukan dan maksiat. Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.